Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggreta Febriana Putri. Hari ini kita akan belajar tentang Kingdom Animalia. Minggu lalu kita sudah mempelajari 4 macam kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, dan Lantae. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Kingdom Animalia. Kingdom Animalia itu merupakan kingdom yang paling besar di antara kingdom-kingdom yang lainnya. Sebelum mempelajari lebih lanjut, coba simak gambar di samping ya. Nah, gambar di samping merupakan terumbu karang. Ternyata terumbu karang merupakan makhluk hidup dan masuk ke dalam kingdom Animalia atau hewan. Nah, untuk lebih lanjutnya, nanti kita pelajari kingdom Animalia. Secara umum, kingdom Animalia atau kelompok hewan memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu tubuhnya bersel banyak atau multiseluler, memiliki membran inti atau eukariotik, tidak berklorofil, makanannya berasal dari makhluk hidup lain atau heterotrop, dan umumnya dapat bergerak bebas dan berpindah tempat. Kingdom Animalia atau kelompok hewan dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata dan avertebrata. Untuk vertebrata masih dibagi menjadi 5 lagi, yaitu Mamalia, Pisces, Reptilia, Amfibia, dan Aves. Sedangkan untuk vertebrata dibagi menjadi 6, yaitu Porifera, Solenterata, Echinodermata, Vermes, Mollusca, dan Arthropoda. Untuk Vermes masih dibagi menjadi 3 lagi, yaitu Annelida, Platyhelminthes, dan Nemathelminthes. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang vertebrata dan avertebrata. Keduanya merupakan perbedaan ada tidaknya tulang belakang pada tubuh makhluk hidup. Nah, tulang belakang itu apa sih? Tulang belakang adalah salah satu bagian dari rangka makhluk hidup yang letaknya ada di bagian tubuh atau di bagian punggung. Kalian bisa melihat contohnya yaitu pada bagian tulang belakang lumba-lumba di gambar bawah ini. Fungsi dari tulang belakang yaitu menyokong tubuh makhluk hidup. Nah, kita akan mempelajari tentang vertebrata atau makhluk hidup yang memiliki tulang belakang. Yang pertama yaitu mamalia atau hewan menyusui. Ciri-cirinya memiliki rambut, memiliki kelenjar susu, bernapas dengan paru-paru, beranak atau vivipar, kecuali platypus yang sifatnya ovovivipar. Nah, platypus ini tidak langsung melahirkan anaknya, tetapi bertelur terlebih dahulu. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu homoiтерem atau suhu tubuhnya stabil ketika dia berada di lingkungan yang berbeda dengan suhu tubuhnya. Nah, contoh-contohnya kalian bisa melihat gambar di sini. Ada platypus, lumba-lumba, kelelawar, anak kecil yang merupakan mamalia, dan sapi. Nah, kalian jangan salah untuk lumba-lumba. Lumba-lumba itu memang seperti ikan, tapi dia mamalia. Kemudian untuk kelelawar, dia bisa terbang, tapi dia bukan burung, karena dia memiliki rambut juga kelenjar susu. Yang selanjutnya yaitu Pisces atau ikan-ikanan. Ciri-cirinya alat bernapas berupa insang, alat geraknya berupa sirip, poikiloterem atau berdarah dingin, yaitu suhu tubuh berubah sesuai lingkungannya. Nah, kalian pernah mendengarkan kalau ikan yang dibekukan dia bisa hidup lagi. Hal tersebut disebabkan karena suhu tubuh di dalam ikan itu menyesuaikan lingkungannya. Jadi ketika dia di lingkungan yang dingin, suhu tubuhnya akan menurun. Nah, ketika dia di lingkungan yang panas atau tidak di dalam es, suhu tubuhnya akan naik lagi. Begitu untuk penjelasan tentang poikiloterem. Kemudian ciri yang terakhir yaitu bertelur atau ovipar, kecuali hiu yang sifatnya ovovivipar. Jenis vertebrata yang ketiga yaitu reptilia. Ciri-cirinya kulit kering dan bersisik, bernafas menggunakan paru-paru, bertelur lalu beranak atau ovovivipar, poikiloterem atau berdarah dingin, yaitu suhu tubuh berubah sesuai lingkungannya dan merupakan hewan melata. Contohnya ada di gambar ini, yaitu bunglon, komodo, kura-kura, dan buaya. Nah, dari
contoh tersebut semuanya merupakan hewan melata, yaitu bergeraknya itu menggunakan perut, dan perutnya itu menempel di bagian tanah atau di pantai. Yang selanjutnya yaitu amfibia. Ciri-cirinya, saat muda bernafas menggunakan insang di air, saat dewasa mulai terbentuk paru-paru sehingga hidup di dua alam. Nah, hidup di dua alam ini sifatnya berbeda dari buaya. Buaya juga hidup di dua alam, tapi tidak bisa dikatakan sebagai amfibi. Buaya itu termasuk reptil. Nah, hidup di dua alam ini artinya dia memiliki dua fase kehidupan, yaitu saat kecil dia hidupnya itu bernafas menggunakan insang, dan saat dewasa mulai terbentuk paru-paru sehingga bernafasnya menggunakan paru-paru. Kenapa buaya tidak bisa dikatakan amfibi? Karena buaya itu dari kecil sampai dewasa bernafasnya menggunakan paru-paru. Nah, ciri yang selanjutnya yaitu alat geraknya berupa kaki, bernafas dengan paru-paru dan kulit, sehingga kulitnya itu berlendir dan lembab. Kemudian poikiloterm atau berdarah dingin, yaitu suhu tubuhnya berubah sesuai lingkungannya dan bertelur atau ovipar. Yang selanjutnya yaitu aves atau unggas. Ciri-cirinya yang pertama, tubuh ditutupi oleh bulu. Nah, kalian bedakan ya kalau menyebutkan bulu kucing. Yang ada pada kucing itu bukan bulu, tetapi rambut. Kalau rambut, bentuknya helaian. Kalau bulu, dia punya bagian keras di tengahnya dan ada helaian di pinggir-pinggirnya. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Memiliki mulut yang berparuh, alat gerak berupa sepasang sayap dan kaki bercakar. Untuk suhu tubuhnya homoiterm atau stabil dan bertelur atau ovipar. Nah, kalian perhatikan gambar di sini, yaitu perbedaan antara reptil dan amfibi. Untuk reptil, permukaan tubuhnya ditutupi oleh sisik yang kasar. Sedangkan amfibi, permukaan tubuhnya licin karena dia juga hidup di air. Nah, ini ada tabel perbedaan ciri-ciri mamalia, Pisces, reptilia, amfibia, dan aves. Perbedaannya itu berdasarkan penutup tubuh atau permukaan, alat pernafasan, alat gerak pada umumnya, cara berkembang biak, dan suhu tubuh. Nah, kalian bisa mencatat tabel ini atau mengcapture untuk mempelajarinya. Nah, yang selanjutnya yaitu avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Di sini saya contohkan cacing ya. Nah, cacing itu tidak memiliki tulang belakang. Nah, untuk avertebrata yang pertama yaitu porifera atau hewan berpori. Ciri-cirinya hidup di air laut yang dangkal dan jernih, permukaan tubuh terdapat pori-pori halus sehingga dapat pula disebut hewan spons. Untuk kerangkanya tersusun dari zat kalsium karbonat atau silika. Contohnya ada Spongilla, Euspongia, Potherion, dan Scypha. Contohnya kalian bisa melihat di gambar di sini. Nah, hewan-hewan yang tergolong dalam film ini memakan zat-zat organik dan organisme-organisme kecil seperti plankton. Porifera memiliki sistem pencernaan dan sistem pernafasan yang sangat sederhana. Nah, untuk sistem tubuhnya itu nanti bersama dengan air diserap oleh tubuh porifera, kemudian airnya itu dikeluarkan lagi, sedangkan nutrisi-nutrisinya diserap oleh tubuh. Selanjutnya yaitu Solenterata atau Cnidaria, disebut juga hewan berongga. Ciri-cirinya, tubuh bagian tengahnya berongga, memiliki tentakel sebagai penangkap, bentuknya ada yang polip dan medusa. Polip itu artinya melekat atau menempel, dan medusa itu bergerak bebas seperti ubur-ubur. Nah, contohnya itu ada ubur-ubur, bunga karang, obelia, hidra, dan anemon. Kalian bisa melihat contohnya di gambar ini. Nah, tadi di pertanyaan awal, apakah terumbu karang termasuk makhluk hidup? Ya, terumbu karang itu masuknya makhluk hidup jenis Solenterata. Jadi terumbu karang bukan tumbuhan ya. Yang selanjutnya yaitu Echinodermata atau kulit seperti duri.
Ciri-cirinya, tubuh diselimuti duri, ada lempengan zat kapur atau kitin yang keras. Kemudian pada tubuhnya terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak, bernafas, dan menangkap mangsa. Contohnya kalian bisa melihat di gambar ini ada bulu babi, lilin laut, bintang ular, dan teripang. Nah, kenapa landak bukan merupakan echinodermata? Karena duri pada landak merupakan keratin rambut yang mengeras dan memiliki paru-paru, sehingga termasuk dalam vertebrata mamalia. Nah, di sini kalian bisa melihat gambar tentang struktur tubuh dari bintang laut. Nah, di sini ada sistem ambulakralnya. Ada kaki tabung yang fungsinya menyerap air, kemudian ada saluran radial dan saluran ringnya. Nah, di situ bentuknya seperti pipet ya, jadi nanti airnya itu diserap oleh tubuhnya dan kemudian dikeluarkan melalui permukaan tubuh. Nah, untuk bintang laut itu mulutnya ada di bagian bawah dan anusnya ada di bagian atas. Mulutnya itu berfungsi untuk menyerap makanan atau nutrisi dari dasar laut atau bagian yang lainnya. Untuk sistem ambulakral di bintang laut itu mengontrol kaki tabung secara hidrolik atau memompa melalui saluran kompleks dan reservoir berisi cairan. Untuk vertebrata yang selanjutnya yaitu vermes atau cacing-cacingan. Ciri-cirinya hewan bertubuh lunak, tidak bercangkang, dan tubuhnya simetris bilateral. Simetris bilateral itu artinya ketika dia dibelah menjadi dua, bentuk tubuhnya sama. Nah, berdasarkan bentuk tubuhnya, vermes dibagi menjadi 3 kelompok atau jenis, yaitu Annelida, Platyhelminthes, dan Nemathelminthes. Nah, vermes atau cacing-cacingan dibagi menjadi 3, yaitu Annelida, Platyhelminthes, dan Nemathelminthes. Yang Annelida itu merupakan cacing bersegmen atau beruas seperti cincin. Jadi tubuhnya itu beruas-ruas ya. Contohnya cacing tanah, seperti pada gambar yang kiri atas. Kemudian ada lintah dan pacet. Kemudian untuk Platyhelminthes atau cacing pipih, itu contohnya Planaria, ini yang digambar sebelah kiri bawah, dan yang berwarna biru itu cacing laut. Contoh lainnya ada cacing hati dan cacing pita. Kemudian Nemathelminthes atau cacing yang bentuknya panjang kecil seperti benang. Contohnya itu cacing parut, cacing kremi, dan cacing tambang seperti pada gambar di sebelah kanan. Yang selanjutnya yaitu moluska atau hewan bertubuh lunak. Hewan bertubuh lunak itu banyak lendirnya dan terbungkus oleh mantel. Ada juga yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Habitatnya di darat dan di air. Moluska darat kebanyakan bergerak menggunakan perutnya. Nah, contohnya ada cumi-cumi, siput, kerang, tiram, dan tremis. Ada juga yang seperti di gambar ini, yaitu gurita, kerang darah, siput, dan siput laut. Nah, kenapa cumi-cumi dan gurita tidak masuk ke dalam hewan berongga, tetapi masuknya malah moluska? Karena cumi-cumi dan gurita itu sebenarnya punya kerangka di bagian tubuhnya. Ketika kalian makan cumi-cumi atau gurita, pasti menemukan bagian yang keras, nah itu kerangkanya. Maka cumi dan gurita itu masuk moluska. Nah, untuk jenis vertebrata yang terakhir yaitu arthropoda atau kaki berbuku-buku. Ciri-cirinya yang pertama yaitu kaki berbuku-buku atau bersegmen yang terlihat seperti patahan, dan ciri yang kedua yaitu memiliki bagian luar tubuh atau rangka luar tubuh yang keras. Nah, arthropoda ini berbeda dengan manusia ya. Kalau manusia itu rangka tubuhnya ada di bagian dalam yang dilindungi oleh daging. Sedangkan arthropoda ini rangkanya di luar dan dagingnya di dalam. Untuk arthropoda masih dibagi menjadi 3 kelompok atau jenis berdasarkan jumlah kakinya, yaitu menjadi insekta, arasinida, crustacea, dan myriapoda. Nah, ini penjelasan tentang pembagian arthropoda berdasarkan jumlah kakinya. Yang pertama ada insekta atau serangga, yang jumlah kakinya sebanyak 3 pasang atau 6 buah. Contohnya ada kupu-kupu, kecoa, capung, lebah, dan lainnya. Kemudian ada arasinida atau laba-laba yang jumlah kakinya sebanyak 4 pasang atau 8 buah. Nah, kalian jangan salah menyebut ya kalau laba-laba itu bukan serangga, tetapi masuknya arasinida.
Yang selanjutnya yaitu krustasea atau udang-udangan yang jumlah kakinya sebanyak 5 pasang atau 10 buah. Ada lobster, kepiting, udang, dan yang lainnya. Kemudian ada Myriapoda atau kaki 1000 yang jumlah kakinya lebih dari 5 pasang. Contohnya ada kaki 1000, terus kelabang. Nah, seperti itu ya. Itu tadi pembelajaran kita tentang Kingdom Animalia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.